Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Di kesempatan ini kita akan mendengarkan berita tentang kerajaan sorga melalui pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta J.E. Aundato. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Di sore hari ini kami butuh firman-Mu, kami haus dan lapar akan firman dan kebenaran-Mu. Puaskan kami, isilah bejana-bejana hati kami yang kosong Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang akan memberkati kami Tuhan Yesus. Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan memulihkan kesehatan daripada hamba-Mu. Tuhan memberkati keluarga hamba-Mu, anak cucu, keturunan dimanapun berada. Dan Tuhan Yesus memberkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan di sore hari ini. Ampuni dosa kami Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan kami, layakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Surya kan
Ada yang bilang grace, ada yang bilang super grace, ada yang bilang hyper grace. Sehingga banyak anak Tuhan bingung yang mana yang benar. Mari kita sama-sama buka Alkitab di dalam surat Yudas. Pasal 1 mulai ayat 1 sampai ayat 8 lebih dahulu. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Mulai ayat keempat, saudara perhatikan. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia atau anugerah Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat 5. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan yang menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Ayat 8. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpi ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Lalu kita kembali kepada ayat yang keempat, saudara-saudara. Di sana Yudas, adik ketiga dari Yusuf, menulis demikian. Sebab ternyata ada orang tertentu
tidak disebut namanya. Tetapi ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup. Bahasa Inggris memakai kata creep. Ya, menyelusup di tengah-tengah kamu. Dia seperti kita. Dia seperti orang Kristen. Tetapi ditulis yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Kenapa disebut fasik, saudara? Ayat berikutnya berkata, yang menyalahgunakan kasih karunia atau anugerah. Menyalahgunakan anugerah. Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu. Jadi dia mau di dalam anugerah, tetapi untuk nafsunya. Oh, saya mau selamat. Saya selamatkan oleh anugerah. Saya percaya anugerah Allah lebih besar dari dosa-dosa saya. Betul. Tetapi di sini adalah anugerah yang benar. Yaitu anugerah yang tidak terbalik. Anugerah yang tidak digunakan untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Ada orang selalu berkata, anugerah itu sekali selamat tetap selamat. Oh, tidak bisa. Ayat ini berkata, mempermainkan, menyalahgunakan kasih karunia Allah. Anugerah Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan yang menyangkal, dia di dalam anugerah tapi menyangkal penguasa yang satu-satunya dan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Anugerahnya mau, Yesusnya ditolak. Anugerahnya mau, kesuciannya ditolak. Nah, kata anugerah ditulis sampai 130 kali. Ya, datang dari kata Yunani charis, daya tarik, daya pesona. Kenapa kita terima Yesus, percaya kepada Yesus? Karena Yesus memiliki daya pesona, daya tarik. Di mana daya tariknya? Di dalam anugerah yang kita terima dengan percaya, dengan iman. Nah, dalam ayat kelima dikatakan, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan. Karena kadang-kadang seringkali kita lupa bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Umatnya diselamatkan, tetapi dia binasakan mereka yang tidak percaya. Semua umat Israel, semua diselamatkan oleh anugerah, lewat Laut Kulsum, lewat mujizat. Tetapi yang tidak percaya dibinasakan di padang gurun. 6. Dalam ayat ke-6 dikatakan, saudara, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat. Saudara lihat sekarang, malaikat saja ada yang tidak taat. Ditahan oleh Tuhan. Ya, tidak taat kepada batas-batas kekuasaan mereka. Ingin melebihi batas. Ya. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka, sudah ditentukan tempat kediamannya, tapi melewati batas. Lalu dikatakan dia diikat dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Malaikat saja dia tidak sayang. Ayat 7. Sekarang kita melihat dua kota. Tadi dua malaikat. Sama seperti Sodom dan Gomora
dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan ketika dibakar oleh api. Api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi kejadian Sodom Gomora itu ada anugerah Allah. Sebab Lut itu lepas. Tapi orang yang tidak percaya, orang yang senang kepada hal-hal yang kedagingan, itu dibinasakan. Disiksa dengan api sebagai peringatan. Peringatannya itu untuk kita semua yang masih hidup. Kepada semua orang. Lalu dalam ayat ke-8. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini, bermimpi bahwa anugerah itu boleh kita berdosa, kan ada anugerah, ya. Orang sudah penuh Roh Kudus, masih berdosa, masih minum whisky, masih mabuk-mabukan, masih main perempuan, dan kalau ditegur, oh saya percaya anugerah Allah, saya percaya anugerah Yesus Kristus. Ya. Bukan yang demikian anugerah. Anugerah itu, saudara, tidak bisa kita kumpulkan. Kita tidak bisa menabung untuk anugerah Allah. Anugerah Allah itu kebaikan Tuhan yang kita sendiri tidak layak menerimanya. Saya ulangi ya. Anugerah adalah kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita sementara kita tidak layak menerimanya. Saya kasih contoh begini. Dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, ketika kita percaya kepada Yesus, Yesus memberikan daya tariknya yaitu anugerah. Dan semua kesalahan-kesalahan kita diambil oleh Yesus, dilemparkan ke dalam kolam anugerahnya. Lalu di dalam kolam yang besar itu dari anugerahnya Tuhan, dia tancapkan satu peringatan. Tidak boleh memancing di sana. Artinya saudara tidak boleh ingat-ingat lagi yang dulu-dulu. Saudara sudah diampuni. Saudara sudah jadi ciptaan yang baru. Kalau saudara masih melakukan hal itu, maka saudara mencemarkan tubuh saudara. Dan menghina kekuasaan Allah. Serta menghujat semua yang mulia di sorga. Bayangkan di sorga orang-orang mulia semua. Tapi sama seperti saudara menghujat. Kalau saudara menyalahgunakan anugerah. Kenapa ada orang yang masuk ke dalam creeping, merayap masuk tanpa diketahui? Itu sama seperti kepiting, saudara. Kepiting itu tidak bisa jalan ke depan. Dia selalu jalannya ke pinggir. Dan kalau saudara-saudara lihat kepiting, dia berjalan, dia tidak menuju saudara. Saudara anggap itu bukan ancaman, karena dia tidak menuju kita. Tapi dia merayap, masuk. Sebab kepiting jalannya miring. Nah ini demikian juga dengan orang Kristen. Ya, yang mau menerima anugerah Allah, tapi jalannya miring. Dengan demikian dia menghujat semua yang mulia di sorga. Nah kita akan sambung dengan ayatnya yang ke-9 dan seterusnya. Ada 6 kali peringatan ini dituliskan. Tetapi penghulu malaikat, ini Archangel Mikael, arti Mikael, siapakah yang seperti Tuhan? Ketika dalam satu perselisihan bertengkar dengan iblis. Iblis juga dulunya malaikat, Lucifer.
Tetapi karena dia melewati batas, tidak setia di tempatnya, dia jadi setan, dia jadi iblis. Berebutan ini dua malaikat mengenai mayat Musa. Tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan. Lihat betapa mahalnya bahasa di sorga itu. Dia tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan. Tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Sudah ada permusuhan. Hanya gara-gara penyalahgunaan anugerah. 10. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Yang dihujat mereka tidak tahu. Dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya, bukan dengan hati, dengan nalurinya, seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan dalam tanda kutip kebinasaan mereka. Anugerah tidak menghilangkan hukuman. Kalau saudara melanggar peraturan Tuhan, kebaikan Tuhan saudara langgar, ada kebinasaan. Yang ketiga ayat 11. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Apa dosa Kain? Pembunuhan. Suratan Yohanes berkata, jikalau engkau membenci saudaramu, engkau membunuh dia. Dan karena mereka oleh sebab upah mencemarkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Apa kelemahan Bileam? Uang. Saya suka bicara kepada murid sekolah Alkitab, kalau mau jadi kaya, jangan jadi hamba Tuhan. Jadi pedagang. Kalau kamu jadi hamba Tuhan, enggak usah jadi kaya. Ya. Jadilah hamba Tuhan yang setia, yang baik. Kelemahan Bileam, Nabi, adalah uang. Lalu menceburkan diri ke dalam kesesatan dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Apa Korah punya dosa? Melawan, memberontak. Dia bawa 250 orang Israel berontak melawan Musa. Dan apa yang terjadi? Ditelan hidup-hidup. Sekeluarganya, serumahnya mereka ditelan. Bumi terbuka, mereka ditelan. Ada hukuman. Walaupun mereka sudah keluar dari Mesir, Tuhan menghukum kalau ada kedurhakaan. Ayat 12. Mereka inilah noda, flek, kotoran, cacat dalam perjamuan kasihmu. Di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Perjamuan kasih mendahulukan orang lain dong. Namanya saja kasih. Tapi ini dia melahap. Melahap itu makan lebih dari batas. Dan hanya mementingkan diri sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair. Awan itu titik-titik air. Tetapi ini diungkapkan sebagai awan yang tidak berair. Anugerahnya mau, tetapi tidak ada isi. Yang berlalu ditiup angin. Terbawa karena ditiup angin. Karena tidak ada isi, dia tidak jadi hujan,
Dia terbawa angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur. Rontok daunnya, tapi tidak ada buah. Tidak menghasilkan buah. Bahkan lebih rusak lagi, pohon-pohon yang terbantun, artinya tercabut dengan akar-akarnya, dan yang mati sama sekali. 13. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang menimbulkan keaiban, membuihkan keaiban mereka sendiri. Jadi laut yang ganas itu hanya menghasilkan buih-buih. Buih-buih dari keaiban. Lihat, anugerah tidak menolerir keaiban. Mereka bagikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan disebut bintang ya, di dalam dunia ini. Tetapi orang ini, mereka ini disebut bintang-bintang di dalam dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Inilah anugerah yang sebenarnya. Anugerah yang tidak ada kompromi dengan dosa. Lalu dalam ayat ke-14. Juga tentang mereka Henoh. Henoh adalah turunan ketujuh dari Adam. Dia membayangkan sidang jemaat di akhir zaman. Kita diciptakan pada hari ke-6 manusia. Hari yang ke-6.000. Tapi Henoh diangkat hidup-hidup karena dia berjalan dengan Allah. Dia turunan yang ketujuh. Dan tahun yang ketujuh adalah kerajaan 1000 tahun damai di bumi ini. Keturunan ketujuh dari Adam. Semua, baik nafiri, baik jemaat, maupun bokor, materai, berakhir pada angka 7. Katanya sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Bukan yang seenaknya. Ribuan orang ini kudus semua. Sama seperti Tuhannya. Sesungguhnya. Amin. Tuhan datang dengan beribu-ribu. Dalam ayat 15, saudara. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik. Jadi perbuatan fasik ini dihakimi. Yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Siapa yang dipakai? Henoh. Henoh artinya dedikasi. Henoh artinya penyerahan. Saudara harus memiliki hidup penuh penyerahan di akhir zaman ini. Supaya kita menjadi golongan Henoh. Yang tidak mengalami kematian. Tetapi hidup bersama-sama dengan Allah. Berjalan dengan Allah. Ayat 16. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Wah, hari-hari ini banyak orang Kristen turut menggerutu dan mengeluh. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. 17.
Tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, dia berbalik lagi, Yudas ini menulis kepada saudara dan saya, ingatlah akan apa yang dulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. 18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Apa kira-kira karena anugerah pengejek-pengejek ini akan selamat? Tidak mungkin. Sebab ayat 4 berkata, tidak mungkin. Anugerah gabung dengan pengejek. 19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Kenapa dia suka mengejek? Kenapa dia suka memecah belah? Oh, tidak ada Roh Kudus. 20. Dalam ayat ke-20, akan tetapi kamu saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk satu hidup yang kekal. 22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Jadi saudara, di antara orang berdosa ada yang ragu-ragu. Saya mau ikut Yesus atau saya mau ikut dunia. Tunjukkanlah kasih. 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka. Bahasa Inggris, menyentakkan mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Apa anugerah? Pemberian Allah yang kita tidak layak menerimanya. Apa yang harus kita benci? Lakuan yang dosa, perbuatan dosa. Kita harus benci. Yang mana yang harus kita kasihi? Anugerah Allah, Kristus, kebenaran, kesucian, damai sejahtera. Ya, itulah yang kita harus kasih. Sampailah kita pada ayat yang terakhir. Saudara-saudara, mari kita doakan keluarga kita bagi Dia yang berkuasa menjaga. Tuhan kita itu sanggup menjaga supaya jangan kamu tersandung. Tersandung itu bukan oleh batu yang besar, oleh batu yang kecil. Dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. 25. Allah yang esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami menghormati anugerah-Mu, tidak melecehkan anugerah-Mu dengan perkataan, dengan angan-angan, dengan kelakuan, dengan perbuatan yang berdosa. Ampuni kami. Biarlah segala kesalahan kami Engkau lempar ke dalam kolam yang besar dari anugerah-Mu. Dan kami tidak mau memancing dari sana. Karena Engkau sudah mengampuni segala dosa kami. Kami berdoa untuk bangsa di seluruh dunia, khususnya Indonesia.
yang menghadapi minus. Tetapi Tuhan, Engkau sanggup merubah dari minus menjadi surplus. Dari hal yang tidak disangka, dari hal yang tidak diduga, dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Berkatilah Tuhan orang-orang kecil, tukang-tukang batu, tukang belah batu, tukang pasir, tukang jual minuman, makanan, yang menjajakan makanan dari rumah ke rumah, yang menjajakan makanan secara online. Berkatilah mereka Tuhan, yang pendapatannya berkurang berapa persen. Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar yang sanggup mengembalikan. Sama seperti di Italia dan di Spanyol, kami mau bertobat kepadamu. Dimanapun kami berada, kami menghormati Engkau. Kami merasa kami hebat, tetapi tanpa Engkau kami bukan apa-apa. Berkatilah Tuhan semuanya yang mendengar firman Allah ini. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami masing-masing, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Dalam nama Yesus, kami sudah alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat sore, selamat bertemu. Sampai ketemu di hari esok pada waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.